Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing pada siang hari ini, dan untuk seluruh teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya. Insya Allah semoga majelis kita pada hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, sebelumnya mungkin saya boleh minta tolong kepada panitia untuk menampilkan PowerPoint yang sudah saya buat, karena kalau dari saya pribadi belum bisa nge-share gitu. Jadi saya minta tolong ke panitia. Hari ini kita temanya jalan sudah jauh, jangan lupa pulang. Mungkin bisa langsung next slide. Teman-teman, terkadang kita itu melakukan perjalanan, tapi kita tidak tahu arah dan titik tujuan perjalanan kita itu mau kemana. Terkadang kita bingung, sebenarnya tujuan hidup kita itu apa sih? Apakah untuk membahagiakan orang tua? Apakah untuk mengejar karir? Apakah untuk sekolah? Apakah untuk kuliah? Terkadang kita udah sekolah, udah kuliah, orang tua lengkap, ekonomi cukup, tapi kita masih belum menemukan ketenangan, masih belum menemukan titik tujuan dari perjalanan. Jadi sebenarnya perjalanan, ketika kita sudah melalui perjalanan panjang, memang ketika kita hidup di dunia ini memang untuk perjalanan. Jadi setiap kita perjalanan, kita pasti akan yang namanya belajar. Barangkali ketika di dalam perjalanan itu ada yang namanya lubang, dan jangan pernah seudon sama lubang itu. Barangkali dengan kita masuknya lubang itu ada kebaikan di dalam. Nah, jadi ketika jalan yang paling jauh itu adalah ketenangan hati, ketenangan jiwa. Jadi kunci ketenangan hati yang pertama adalah memperbanyak berzikir kepada Allah. Terkadang kita lalai, apalagi zaman sekarang, di mana kita lebih sering 24/7 kita menghabiskan waktu dengan handphone, dengan gadget, dengan sosial media, hingga kita lupa untuk berzikir. Kadang kita mencari motivasi, kalimat-kalimat penyemangat, padahal yang kita butuhkan hanya berzikir kepada Allah. Kita lupa bahwa ketenangan itu ada di kuncinya, itu berzikir kepada Allah. Dan terkadang lisan kita berzikir tapi hati kita tidak. Jadi ketika kita memulai untuk berzikir, maka niatkan lillahi ta'ala. Niatkan karena Allah. Hilangkan dulu segala perkara duniawi. Jadi setiap hari kalau bisa perbanyak berzikir. Zikir. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena sejatinya kita ini hanya manusia biasa yang tidak pernah lepas dari yang namanya dosa. Barangkali sebelum teman-teman ataupun saya mengisi kajian ini, tadi barangkali ada niat yang tidak baik, tanpa kita sadari. Dosa itu kadang ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari. Bahkan terkadang dosa yang sudah kita sadari saja, sudah kita tahu, kita masih tidak mau bertaubat. Kita masih tidak mau beristighfar. Kalau saya belajar filsafat, kata Dr. Fahrudin Said itu, terkadang istighfarmu itu perlu kau istighfari kembali. Jadi nggak cuma kita sekedar astagfirullahaladzim, habis istighfar kita ngelakuin lagi maksiat. Jadi diresapi istighfar.
Astagfirullahaladzim. Benar-benar, ya Allah, hari ini aku udah ngapain aja ya. Ya Allah, hari ini telinga aku sudah mendengarkan apa saja ya. Ya Allah, hari ini mata aku sudah melihat apa saja ya Allah. Ya Allah, hari ini lisanku sudah berbicara apa saja ya Allah. Jadi memang setiap hari, bahkan setiap detik kita wajib berintrospeksi dia. Karena semakin banyak kita berzikir, semakin banyak kita mengingat Allah, kebesaran Allah, semakin banyak kita mengingat dosa-dosa kita, maka insya Allah apa yang keluar dari mulut kita itu adalah hal-hal yang baik. Hal-hal yang insya Allah Allah ridhoi. Ketika kita sudah berzikir, beristighfar, maka kita memperbanyak membaca Al-Quran. Apalagi sekarang nih, di bulan suci Ramadan, bulannya Al-Quran, maka banyak-banyak membaca Al-Quran. Buat target sebanyak mungkin. Udah 10 hari Ramadan, hari ini udah hari ke-11 Ramadan, kira-kira kita udah dapat berapa ngajinya? Udah dapat berapa halaman? Udah dapat berapa juz? Ayo yang teman-teman mungkin baru dapat berapa halaman ditambah lagi. Menjadi juz. Yang udah dapat berapa juz ditambah lagi. Saya kenapa memutuskan Ramadan kembali ke pondok? Karena saya ingin mencari keberkahan. Saya ingin berlama-lama bersama Al-Quran. Saya ingin memperbanyak membaca Al-Quran. Karena memang saya tahu, Masya Allah ya, ketika kita di luar, apalagi lingkungan tidak mendukung, untuk bisa membaca Al-Quran berjuz-juz. Mungkin ketika saya di pondok, membaca Al-Quran 5 juz dalam 3 jam itu suatu hal yang mudah. Tapi ketika saya di luar, saya dihadapkan dengan pekerjaan, mengajar, dan lain-lain. Membaca Quran, 1 juz aja itu udah alhamdulillah. Nah, buat ibu-ibu yang mungkin sekarang di bulan Ramadan ngomong anaknya atau ngurusin suaminya dan lain-lain, merasa ya Allah baca Quran kebingung, jangan sedih. Jadikan mengurus anak itu, mengurus suami, mengurus rumah tangga, niatkan ibadah. Nah, buat kita yang para jomblo-jomblo ini, calon ibu, kalau mumpung belum menjadi istri, manfaatkan kejombloan kita ini, memperbanyak ibadah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak ibadah-ibadah lain. Karena ketika saya sharing sama teman-teman saya yang udah menikah, yang udah punya anak, beliau-beliau cerita ke saya, Kil, mumpung kamu masih jomblo sekarang, belum menikah, belum punya anak, belum tahu bagaimana rasanya berumah tangga, manfaatin. Sekarang kamu bisa kembali ke pondok, Allah izinkan kamu bersama Quran, bersama santri-santrinya, manfaatkan waktumu itu. Karena ketika kita sudah berumah tangga, bisa ngaji 2 kaca itu udah alhamdulillah banget. Kadang baru ngaji Al-Fatihah, baru selesai anaknya udah nangis. Apalagi kalau punya anak banyak. Kadang suaminya minta tolong ini. Jadi, mumpung kita masih jomblo, sekarang manfaatkan sebaik mungkin waktu kita itu. Jangan pernah kita sibuk untuk merasa mencari. Kadang perempuan ini, dia terlalu sibuk mencari laki-laki baik untuk membimbingnya, tapi dia lupa untuk jadi yang terbaik. Sebelum mendidik, karena kita ini kan besok akan mendidik. Sebelum didik, alangkah lebih baiknya kita terdidik terlebih. Jadi manfaatkan waktu kejombloan kita ini, apalagi di bulan suci Ramadan ini, untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan membaca. Biar kita paham, nggak cuma baca. Ya. Jadi manfaatkan waktu kita. Nah, setelah itu kita juga bisa berkumpul dengan orang-orang lain. Contohnya pada hari ini berkumpul, insya Allah kita berkumpul dengan orang-orang yang solihan semua. Kita bertemu relasi baru, teman baru, pemikiran baru, ilmu baru, pengalaman baru. Maka insya Allah di situ kita bisa merubah hidup kita.
Mungkin yang tadinya kita sedang sumpah, kita sedang sedih, terus kita ngobrol sama teman kita yang insya Allah solihah, memberi kita masukan, memberi kita pandangan. Di situ kita mulai berpikir, iya ya, ternyata harusnya saya seperti ini. Tidak seharusnya saya tuh sehuzon sama Allah. Harusnya saya harus terus sehuzon sama Allah. Nah, itu manfaatnya berkumpul dengan orang-orang. Apalagi kita bisa berkumpul dengan ustazah-ustazah, dengan kiai, ibu nyai. Insya Allah, alhamdulillah. Jadi bersyukurlah kita jika diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dengan orang-orang. Walaupun kita belum soleh. Nah, yang selanjutnya memperbanyak puasa. Apalagi mumpung nih di bulan Ramadan banyak puasa. Kalau benar-benar nggak ada uzur, yang benar-benar sakit teman, jangan sampai bolong. Dijaga puasanya, apalagi wajib. Dan yang terakhir menghadiri majelis. Nah, seperti hari ini, insya Allah barokah. Insya Allah apa yang kita bagikan hari ini bermanfaat. Allah berikan rahmatnya kepada kita. Menghadiri majelis ini juga salah satu ketenangan bagi hati kita. Jadi kalau kita sumpah sama dunia ini fana, teman-teman. Kalau kita sedih, sumpah, perihal apapun. Karena setiap orang itu saya meyakini punya ujiannya masing-masing. Baik itu dari ekonomi, baik dari pertemanan, baik dari keluarga, baik dari kehidupan lainnya, kuliah dan lain-lain. Pasti kita sampai di satu titik jenuh, sumpah, sedih. Maka hal yang pertama kita tuju untuk menjadi tempat pulang itu adalah kembali ke jalan. Dengan apa? Berzikir. Memperbanyak berzikir. Dekat kepada Allah. Jadi jangan sangka ketika kita diuji sama Allah itu nggak sayang sama kita. Justru sebaliknya Allah karena sayang sama kita, makanya Allah kasih kita ujian. Kata Allah, Hendo, kamu itu jalan sudah jauh, sudah tersesat, kamu udah mulai capek, jadi pulang dulu. Makin Allah itu sayang sama kita. Kalau misalnya kita bicarakan, kita sedang berdialog sama Allah. Jadi kalau bisa memang kita ketika beribadah itu kita harus bisa berdialog sama Allah. Anggap Allah itu berbicara sama kita. Kita juga jangan sungkan berbicara sama Allah. Yang kita bicara sama teman, cerita sama teman yang kita percaya aja kita nggak sungkan, nggak segan kayak gitu kan. Kenapa kita harus sungkan sama Allah? Karena Allah yang menciptakan kita. Allah mengetahui apa yang ada di hati kita. Apa yang sedang kita hadapi. Kesulitan-kesulitan apa yang sedang kita hadapi. Allah itu mengetahui. Jadi kalau kita lagi curhat sama Allah, minta pertolongan sama Allah, ajak Allah itu berdialog. Rasakan seakan-akan Allah itu ngobrol sama kita. Kata Allah, ketika saya sedang berada di titik emang benar-benar capek, karena memang saya pun juga manusia biasa. Terkadang orang melihat kita ketika berada di depan, kita yang jadi pembicara, orang merasa kayak, oh Masya Allah ya, Kak Akila ya, kuat banget ya. Padahal enggak, teman-teman. Sejatinya, saya tuh juga manusia biasa. Punya salah, punya dosa. Ini suara saya ada nggak? Halo? Ini ada yang bilang suaranya hilang? Ada, Kak. Jelas. Jadi ketika saya berada di titik terendah, saya merasa capek dengan dunia kehidupan, saya bilang ke Allah, ya Allah, kalau memang dengan cara ini, dengan ujian ini, Engkau membuat hamba lebih dekat kepadamu, maka insya Allah hamba ridho ya. Hamba ikhlas ya Allah. Tapi kalau dengan kesenangan-kesenangan itu membuat hamba jauh denganmu ya Allah, maka ambil saja kesenangan itu. Terkadang kita itu dibutakan oleh ujian yang namanya ujian kesenangan. Banyak ujian itu sebenarnya ujian yang paling berat itu ujian kesenangan, teman-teman.
kita nggak sadar, kita kadang ngerasa kita dapat ini, dapat apa yang kita inginkan dalam waktu singkat misalnya, kita ngerasa Allah tuh baik. Terkadang bisa jadi itu menjadi ujian buat kita. Allah ingin lihat, semakin banyak aku memberimu, apakah semakin banyak kau mengingatku? Itulah ujian terberatnya. Kalau kita diuji sedih, kehilangan, patah hati, dan lain-lain, otomatis kita pasti ingat Allah. Kita ingatnya Allah. Kalau kita senang, dikasih ekonomi yang cukup, dikasih suami yang ganteng, dikasih anak yang cantik dan ganteng, kira-kira kita bersyukur nggak sama Allah? Kita ingat nggak sama Allah? Suami kita ini punya siapa? Anak kita ini punya siapa? Terkadang orang tua, khususnya ibu ya, ibu, ngerasa punya anak yang cantik, ganteng, pintar, ngerasa anaknya ini punyanya mereka. Padahal suami, anak itu semua punya Allah, bukan punya kita. Sama juga kita. Kita punya orang tua. Orang tua itu punya kita. Kembalinya ke Allah. Jadi ketika kita diuji dengan kehilangan, jangan pernah berlarut-larut. Tapi kita senang. Teorinya. Tapi ketika menjalaninya, belum tentu bisa sekuat itu. Karena tahun 2020, ketika saya kehilangan orang tua saya, kehilangan abah saya jalan, saya bilang ke abah saya waktu itu, saya tidak bisa bertemu. Pada saat itu, saya bisanya video call. Saya bilang ke abah, maaf ya, Putri belum bisa pulang. Qadarullah pada saat itu saya sudah pesan tiket, tapi saya kena COVID pada hari itu. Saya bilang, Abah, kalau Abah udah waktunya jalan, insya Allah Putri ikhlas. Saya bilang ikhlas, mulut saya ikhlas. Teori itu nggak semudah fakta apa yang kita jalani, teman-teman. Ketika saya bilang insya Allah Putri ikhlas. Ketika besok siangnya Abah saya jalan, saya divonis sakit COVID pada saat itu, saya merasa dunia saya hancur. Saya merasa nggak punya dunia pada saat itu. Sedih sesedih-sedihnya. Di mana saya harus dikurung, diisolasi, tidak punya teman pada saat itu, tidak ada teman, satu teman pun pada saat itu di Jogja, tidak ada yang menguatkan saya. Mungkin secara langsung, mungkin kalau secara online banyak yang menguatkan saya. Tapi secara langsung nggak ada. Kadang kita manusia itu kan ketika diberikan ujian kita butuh pelukan. Di situ saya sadar, ya Allah, ternyata kata saya ikhlas kemarin siang itu tidak sebanding dengan apa yang saya rasakan. 3 hari berturut-turut saya merasa saya tidak punya dunia apa-apa. Saya nggak ada apa ya, nggak ada keinginan untuk berkegiatan dan lain-lain. Tapi di situ saya sadar, 3 hari saya tidak berkegiatan, saya meratapi nasib saya, nangis, sampai akhirnya saya sadar bahwa mau sesedih apapun saya, bagaimanapun ayah saya ini tidak akan kembali. Dan kehidupan di dunia pasti akan tetap terus berlanjut. Jadi memang perkara ikhlas itu dulu ya, kalau dulu saya menganggap ikhlas itu berat. Tapi semakin kesini, saya menganggap ikhlas itu tidak berat. Karena apa? Ketika kita mau belajar setiap harinya, maka ikhlas itu akan terasa ringan. Tidak berat. Misal, kita ingin sesuatu, atau yaitu tadi kita kehilangan sesuatu. Ketika kita mau belajar menerima, maka di situ kita sedang belajar untuk menerima. Oke, next. Apakah suara saya jelas? Jelas, Kak. Mungkin Jelas, Kak. Semoga jelas dan bisa dipahami. Ya. Ini kalau boleh tahu dari mana aja? Macam-macam nih dari luar kota. Kalbar, Jombang. Masya Allah, ada dari Kalbar Boyolali. Masya Allah, jauh-jauh ya. Masya Allah, sebentar.
Semoga kalau pas saya ngomong Jawa paham gitu. Karena saya kalau udah terlanjur balik ke sini kayak medok gitu bahasa Jawanya. Masya Allah ya. Nah, sejatinya balik lagi. Bagaimanapun kita itu adalah manusia biasa. Tidak pernah lepas dari yang namanya salah dan dosa. Maka hal yang pertama ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, kembali ke Allah, ketika kita sudah tersesat jalan, mungkin sudah jalan yang beda arah, yang seharusnya kita jalan menuju jalan kebaikan, ternyata malah jalan keburukan, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah taubat. Kadang banyak dari kita menyepelekan hal ini. Saya meyakini bahwa setiap hari, setiap detik saya itu pasti berbuat dosa. Entah itu pandangan saya, entah itu lidah saya, entah itu pendengaran saya, entah itu kaki saya berjalan ke tempat-tempat yang mungkin tempat maksiat atau tempat yang mungkin tidak sengaja saya datangi. Saya meyakini bahwa setiap hari saya berbuat dosa. Maka setiap hari juga saya menutup hari saya dengan sholat taubat. Maka saya mengusahakan, saya mulai sadar dan mulai mengistiqomahkan sholat taubat itu ketika saya sejak di pondok 2019 awal. Nah, ketika 2019 awal itu, saya mulai belajar dan mulai mengistiqomahkan. Nah, sebenarnya sholat taubat ini nggak berat, yang beratnya itu istiqomahnya. Saya masih bisa tetap sholat taubat sampai di hari ini tuh Masya Allah perjuangannya. Tapi itu tadi balik lagi, ketika kita selalu mengingat bahwa kita setiap hari ini berbuat dosa, entah dari apapun, pasti kita akan mengusahakan diri kita untuk bertaubat. Jadi usahakan teman-teman, kalau bisa mulai sekarang, mau salah yang tidak kita sengaja ataupun kita sengaja, sebelum tidur, diusahakan untuk sholat taubat. Nah, kalau memang misalnya kita udah terlanjur jauh jalannya, benar-benar udah sampai tersesat, sampai yang pacaran, sampai dan lain-lain, kalau kita udah menyesali perbuatan itu, maka langkah lebih baiknya memang kita bertobat itu tadi, taubat nasuha. Menyesal dalam hati kita, minta ampun sama Allah. Jangan sampai kita mengulangi lagi. Terus gimana Kak kalau misalnya kita, kadang-kadang kita ini manusia ya, udah taubat, besoknya maksiat lagi, taubat lagi, besok maksiat, gak apa-apa. Kita nggak pernah tahu rahmat Allah itu, hidayah Allah itu, kapan akan datang kepada kita. Jadi jangan pernah berputus asa. Kadang ada manusia yang menyepelekan, enggak aku capek-capek sholat taubat, besok aku maksiat lagi. Jangan pernah sampai kita berpikir seperti itu. Tapi berpikirlah, besok kita akan mati. Jadi ketika kita sholat taubat hari ini, kita pikirinnya besok itu akan mati. Jadi pikirin, kalau aku nggak sholat taubat hari ini, barangkali aku tidur nggak bangun lagi. Kita nggak pernah tahu umur kita tuh sampai kapan. Bahkan 2 menit ke depan, 3 menit ke depan, kita nggak akan pernah tahu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa percuma sholat taubat tapi kita masih maksiat. Tapi pikirkan dan tanamkan di mindset kita harus sholat taubat, karena belum tentu besok kita akan hidup kembali di dunia. Banyak manusia-manusia yang sudah meninggal di alam kubur, ingin kembali ke dunia ini untuk bertaubat, untuk melaksanakan sholat, untuk beramal ibadah lain. Jadi sholat taubat ini sangat penting. Jika kita sudah melakukan perjalanan yang jauh, salah jalan, tersesat ke arah-arah yang tidak benar, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah sholat taubat nasuha. Taubat. Sebenarnya kalau dalam filsafat, saya belajar filsafat, taubat nasuha itu ada dibagi beberapa lagi. Tapi saya mengambil pendapat Al-Qalbi. Al-Qalbi pendapat yang paling sering diyakini. Itu ketika definisi sholat taubat nasuha itu ya, ketika kita sholat, taubat, menyesali, minta ampun sama Allah, dan berhenti dari apa yang kita lakukan. Besok-besok jangan dilakukan.
Oke, next. Ini. Nah, ketika kita sudah taubat, kita menjalani kehidupan, ada yang namanya sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah dalam menyikapi segala sesuatu apa. Mungkin dari kita belajar dari hal kecil. Di bulan suci Ramadan. Mungkin yang tadinya kita sudah niat salat tahajud. Tapi ternyata qadarullah kita kesiangan. Bangunnya udah mepet subuh, jadi kita buru-buru sahurnya. Nggak sempat salat tahajud. Kita muring-muring sama Allah. Ya Allah, kenapa sih tadi aku nggak bangun? Ya Allah, kesel ya Allah. Tadi nggak sempat bangun tahajud, nggak sempat qiyamul lail, nggak sempat doa banyak. Tanpa kita sadari, hal kecil seperti itu membuat kita tidak bersyukur pada Allah. Padahal, barangkali dengan keterlambatannya kita, bangun itu ada suatu kebaikan. Tapi karena ketika kita sudah meniatkan untuk beribadah, kita niat tahajud, itu tidak Allah itu, teman-teman. Jadi, sesederhana itu untuk ikhlas menerima ketetapan Allah. Begitu juga dengan sabar. Sabar itu dibagi menjadi 3. Pertama, sabar ketika ada ujian dari Allah. Ujian apapun yang Allah berikan, kita berusaha sabar menerimanya. Kedua, sabar ketika melakukan ibadah dan amal soleh. Nah, kayak sekarang, bulan Ramadan, tarawih. Kalau saya, tarawihnya 23 rakaat sama witir. Apalagi kalau di pondok saya, ya masuk satu juz, insya Allah lumayan ya, 1 jam kita tarawih. Beberapa surau di Jawa Timur ada yang sholatnya Allahu Akbar, benar-benar Allahu Akbar. Itu juga termasuk sabar. Sabar nggak ketika kita melakukan ibadah? Gitu juga dengan sholat. Ketika kita sholat, misal kita sholat, kita janjian sama teman kita jam sekian. Karena kita ingin nepatin janji, kita sholatnya jadi buru-buru, nggak khusyuk. Jadi ketika melakukan ibadah, kita juga harus sabar. Itu juga ketika kita misalnya berangkat kerja, berangkat sekolah. Berangkat kerja, berangkat sekolah, itu juga termasuk ibadah. Ketika kita di lampu merah, macet-macetan, kita nggak sabar, terus belakang ono sing misu-misu misalnya. Nah, kita juga ikut terpancing emosi. Nah, itu sabar. Jadi apapun di dunia ini yang kita jalankan, yang kita kerjakan, semua itu bernilai ibadah. Kita berangkat sekolah, itu ibadah. Kita kuliah, itu ibadah. Jadi besok kalau kita punya anak, kita doktrin anak kita dari kecil, kita bilang anak kita dari kecil, nak, jadi ketika dia mau berangkat sekolah, kita bilang gitu, nak, ibu nyuruh kamu pergi ke sekolah, bukan karena kamu untuk pintar, bukan karena kamu untuk belajar, tapi untuk beribadah kepada Allah. Ketika kita meniatkan itu, kita doktrin anak kita dari kecil tentang itu, maka ketika dia berangkat sekolah, dia nggak mikirin bahwa aku harus ranking 1, aku harus pintar, itu semua bonus. Tapi tujuan utamanya kita ke sekolah, anak kita itu ke sekolah, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Ketika dia, anak-anak kita besok, bahkan kita sekalipun sekarang, calon-calon ibu ini, mengetahui konsep ini, ketika kita berangkat kemanapun, kita menata niat. Sehingga ketika di dalam perjalanan mungkin kita ketemu lubang, yang mungkin kita masuk ke lubang ya, kita tidak menyalahkan takdirnya Allah.
kita meninggalkan kemaksiatan. Nah, kemarin kita tahu mahal ya, maksiat itu mahal. Sholat, misalnya orang beli alkohol bayar, pergi ke bar bayar. Maksiat itu mahal, tapi nikmat bagi orang-orang yang suka maksiat. Nonton, misalnya, janganlah yang jauh-jauh, nonton aja. Kalau kita fokus nonton drakor dan lain-lain, kadang kita perlu berbayar. Sebenarnya hal-hal duniawi seperti itu diperbolehkan asal jangan berlebihan. Pada porsinya. Nek, misal kita nonton, ya nonton. Pas wayahe sholat, ya sholat. Wayahe ngaji, ya ngaji. Jangan pernah menjadikan atau menomorduakan sholat. Kita kerja, kita kuliah, kita sekolah, itu hanya untuk menunggu waktu sholat. Jadi jangan pernah menomorduakan sholat. Kalau memang benar-benar sampai yang intinya jangan pernah meninggalkan sholat. Nah, gitu. Insya Allah hidup kita terjamin. Apapun kehidupan kita ini, kuncinya di sholat dulu. Insya Allah sholat kita baik. Jadi kalau kita mau lihat seseorang itu kehidupannya baik apa enggak, lihat dari sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah kehidupannya baik. Seperti itu. Jadi kita juga harus sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Seperti itu. Mungkin yang tadinya kita sering ngedrakor 24/7 jam ngedrakor kayak gitu. Jadi mulai sekarang pelan-pelan ditinggalin. Walaupun dalam hati ini pengen, aduh, seriesnya udah keluar nih misalnya. Pelan-pelan ditinggalin. Itu juga dengan puasa. Mumpung bulan Ramadan, jadi banyak-banyak menjaga agar kualitas Ramadan kita itu tidak terkontaminasi. Tidak ada berada di tingkatan akhir. Mumpung bulan Ramadan. Jadi apa yang harus kita jaga? Yang pertama adalah kita menjaga mata dari apapun. Mungkin kalau kita sekarang, aku nggak mau keluar, nanti aku ini. Tapi ada HP, ada sosmed. Kadang kita lihat hal-hal maksiat. Kadang ada berita yang kita lihat terpacu, kepo, dan lain-lain. Yang kedua, kita menjaga lisan kita. Lisan kita ini sangat-sangat berbahaya. Walaupun kadang ini kita nggak ada orang, teman atau teman, kita lihat di HP kita. Lihat berita. Terus hati kita, iya, oh ternyata ya nggak nyangka ya keadilan. Ternyata hasilnya kayak gini. Ya kemakan berita-berita yang lain. Nah, hati-hati. Lisan kita. Terus pendengaran kita. Pendengaran kita juga hati-hati. Dijaga. Kadang kita nggak niat gibahi orang, nggak niat ngelihat keburukan orang, tapi ada teman-teman kita nih ngomong, kau tahu nggak? Itu tuh loh, kemarin tuh kayak gini. Apa. Nah, gitu. Jadi kita harus menjaga pendengaran kita. Jadi jangan mudah terpancing. Dipancing temannya, kau tahu ada info terbaru gini-gini, apa. Wah, seru nih. Jangan mudah terpancing. Jadi kita harus menjaga hal-hal seperti itu. Mumpung bulan Ramadan, jadi maksimalkan Ramadan kita. Tingkatkan kualitasnya. Jangan jadikan kualitas Ramadan kita ini berada di tingkat yang paling rendah. Mumpung diberikan kesempatan di bulan suci Ramadan. Karena kita tidak pernah tahu apakah kita masih Allah izinkan akan bertemu di Ramadan selanjutnya. Oke, next. Next, mungkin. Nah, ini dia. Hijrah, berpindah. Hijrah ke lebih baik. Kadang kita itu merasa hijrah. Hijrah sekarang ini diidentikan dengan pakaian.
Ketika kita sudah tertutup, khususnya perempuan, ya udah kita hijrah. Udah finalnya hijrahnya kita itu cuma di pakaian aja, tapi kita tidak memperbaiki hati, tidak memperbanyak ilmu. Finalnya cuma di pakaian. Itu hijrah pakaian. Hijrah itu teman-teman, bukan cuma di pakaian, bukan cuma berpindah tempat dari Jogja ke Jawa Timur, atau dari ruang tamu ke kamar, atau dari kamar ke musola, tapi hijrah itu setiap hari kita lakukan. Berpindah untuk menjadi yang lebih baik daripada kita. Jadi hijrah itu adalah proses terus-menerus yang ada di hidup kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki cara kita berpikir, dan memperbaiki cara berucap, serta mampu memahami makna hijrah sampai ke akar-akar. Jadi kalau sekarang saya lihat hijrah itu sebatas menggolongkannya sebatas mungkin perempuan, oh udah hijrah nih, sebatas pakaian. Ketika perempuan yang bercadar, jilbabnya gede, dikatakanlah hijrah. Banyak sekarang ya, perempuan-perempuan bercadar, berseliweran, gitu. Hijrah pakaiannya. Tapi apakah akhlaknya juga ikut jadi baik? Apakah ilmunya juga semakin bertambah? Apakah hatinya semakin tenang? Belum tentu. Jadi jangan pernah melihat seseorang itu hanya dari penampilannya saja. Begitu juga ketika kita belajar. Pastikan orang yang kita pelajari, yang kita ambil ilmunya, itu jelas sanadnya. Jelas keilmuannya. Oh, beliau ini pernah belajar dari mana. Memang, semua itu diwajibkan untuk berdakwah. Silahkan teman-teman berdakwah. Tapi alangkah lebih baiknya, kita juga harus pilih-pilih guru. Jangan mentang-mentang followersnya banyak. Kalau sekarang kan dakwah di sosmed. Jangan mentang-mentang followersnya banyak. Apa yang dia bagikan, teman-teman tidak bisa memilih, tidak bisa mengkritisi. Teman-teman ambil semua. Tanpa tahu sanad keilmuannya dari mana. Kejelasan ilmuwan yang beliau bagikan dari mana. Jadi kita juga harus pintar-pintar. Juga harus bisa memilah dan memilih. Karena insya Allah ketika sanad keilmuan itu tersambung ke Rasulullah, ya, sanad Quran dan lain-lain, jadi kalau kata Ningsela itu seperti cahaya, seperti lampu. Lampu kalau tersambung ke listrik, maka dia akan terang. Begitu juga dengan ilmu. Kalau tersambung jelas pada Rasulullah, maka dia akan terang. Jadi usahakan setiap hari kita berproses, hijrah menjadi yang lebih baik. Mungkin hari ini aku sholatnya agak ngaret, mungkin tadi aku marah, mungkin tadi aku gibahi teman. Ya udah, besoknya kita belajar gimana caranya kita mengurangi hal-hal yang tidak baik di hari ini menjadi lebih baik di hari. Jadi belajar setiap hari untuk hijrah ke lebih baik dari diri sendiri, bukan orang lain. Jadi ketika kita hijrah, harus menjadi lebih baik dari diri sendiri, bukan merasa lebih baik dari orang lain. Terkadang banyak dari orang-orang di luar sana yang sudah hijrah, sudah pakaian besar, merasa dirinya ini lebih baik dari perempuan-perempuan yang belum berhijab. Karena kita tidak pernah tahu. Hidayah itu milik Allah. Rahmat itu milik Allah. Jadi alangkah lebih baiknya kita saling mendoakan satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau kita berdakwah, berdakwahlah yang baik. Ajak mereka, jangan menghakimi mereka yang mungkin saat ini masih terlihat berbuat maksiat dan terlihat dosanya di mata manusia. Oke, next. Dan yang terakhir, insya Allah ini materi terakhir, syukur. Bersyukur, berpasrah kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita.
Jadi syukur ini adalah bentuk atau wujud kita bertauhid kepada Allah. Kita meyakini Allah itu ada. Karena memang tingkatan syukur ini menurut saya tingkatan yang cukup tinggi. Kita qanaah, kita bisa qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada kita, Masya Allah. Misal, kita sedang diuji akan ekonomi. Padahal kita bisa makan, bisa tidur dengan nyaman, bisa mandi. Tapi kadang kita tidak bersyukur. Ya Allah, aku banyak utang ya Allah. Ya Allah, kenapa rezekinya cuma segini ya Allah? Harusnya segini ya Allah. Aku mau bayar sekolah anak ya Allah, atau mau ngetransfer ibu ya Allah, gini-gini. Harusnya kita itu bisa bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Saya, karena memang kehidupan saya itu udah struggle dari 2015-16, saya itu udah mulai kerja. Karena ekonomi keluarga saya seperti itu. Jadi memang kalau ketika saya diuji akan ekonomi, saya Masya Allah, udah biasa aja. Saya walaupun megang cuma uang 1.000, 2.000, ya udah biasa aja kayak gitu. Yang penting saya masih bisa makan, saya bisa tidur nyenyak, saya masih bisa beribadah, udah itu lebih dari cukup. Tapi ujian terberat saya pada saat ini adalah ketika saya gagal. Gagal dalam hal apa? Karena memang beberapa tahun ini ya, saya selalu berikhtiar mencari suami, menawarkan diri, dan lain-lain. Ketika saya gagal, saya di titik tidak mensyukuri. Terkadang saya ngeluh sama Allah. Ya Allah, kenapa ya Allah? Saya nggak jadi sama ini ya Allah. Padahal udah dikit lagi ya Allah, hampir lagi ya Allah, keluarga udah kenal, udah persiapan dan lain-lain. Ya Allah, saya maunya sama yang ini ya Allah, kenapa nggak dijodohkan ya Allah? Padahal kita tidak pernah tahu kenapa Allah menunda, kenapa Allah menggagalkan. Barangkali ada kebaikan di dalam. Jadi syukuri, bersyukur apapun yang Allah berikan kepada kita, pasrahkan semua kepada Allah. Karena apapun segala di dunia ini itu milik Allah, bukan milik kita. Jadi Allah yang menghidupkan kita, Allah juga yang mematikan kita. Kita itu akan kembali kepada Allah. Jadi kalau udah jalannya terlalu jauh, sudah tersesat, jadi teman-teman saya juga bilang kalau saya juga sempat tersesat ya. Jadi saya nggak mau orang itu menilai saya, melihat saya tuh, oh Masya Allah Kak ini seperti ini, pasti baik terus, pasti beribadah terus. Enggak. Jadinya saya pun manusia biasa. Saya punya salah, saya punya dosa. Jadi saya lebih emang sharing pengalaman saya, sehingga teman-teman tuh bisa belajar dari pengalaman saya. Ketika saya pernah jatuh ke lubang ini, saya memberikan pandangan ke teman-teman agar teman-teman tidak jatuh ke lubang yang sama. Tapi kalaupun jatuh, teman-teman udah tahu bagaimana caranya untuk bisa survive dan keluar dari lubang. Jadi mulai sekarang kita tata lagi niat kita, perbanyak berzikir kepada Allah, bersyukur, perbanyak beribadah, membantu orang lain. Ingat ya, ibadah itu bukan hanya perkara sholat, ngaji, sedekah, tapi segala apapun yang kita kerjakan di dunia ini adalah beribadah. Baik kita membantu orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, sederhana saja. Misal, kalau di pondok pesantren, kita masuk majelis, sendalnya berantakan. Ada salah satu santri yang rajin banget, Masya Allah, nyusun sandal. Disusun, dibalikkan, sehingga pas keluar, ustazahnya, santri-santri lain, mereka tinggal pasang sendalnya. Nggak perlu lagi nyari sendal berserakan dan lain-lain. Sederhana itu sangat bernilai ibadah yang tinggi. Jadi, apapun kalau kita niatkan ibadah, maka insya Allah nilainya, pahalanya berlipat ganda. Dimulai sekarang kita belajar menata niat, belajar qanaah, belajar menata hati,
Kembalikan semuanya itu kepada Allah, kegagalan-kegagalan apapun itu, keterputusasaan apapun itu, kembalikan kepada Allah. Insya Allah ketika kita menautkan hati kita kepada Allah, maka semakin hari semakin banyak kita belajar ikhlas, dan insya Allah kita akan mendapatkan kesenangan. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, monggo, saya persilahkan. Ingin bertanya. Ya, monggo, Kak Hansa. Baik, sebelumnya terima kasih Allah. Masya Allah. Barakallah. Tadi Kak Putri kan bilang ya, seorang ibu yang mempunyai keterbatasan, baik itu di rumah maupun luar, dalam beribadah pun keterbatasan. Kak Putri tadi bilang bahwa Kak Putri sharing bersama yang sudah berkeluarga. Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara supaya kita itu tidak lemah dalam beribadah. Karena kan kayak tadi kan baru membaca Al-Quran, baru buka Al-Quran saja itu ada anak kita yang udah akan kita mau sholat, ditarik segala macam kayak gitu. Itu kadang-kadang membuat saya terutama gitu Kak. Kadang-kadang ya udah baca Qurannya atau nanti nurut. Tapi ketika misalnya ada misalnya udah dalam keseharian kita. Nah, bagaimana tuh Kak supaya kita lemah gitu Kak. Jadi tidak merasa bahwa semua keseharian kita sekarang itu menjadi beban bagi kita lalai dalam beribadah. Cukup ya Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kansa atas pertanyaannya, karena saya belum pernah menjadi ibu. Jadi saya insya Allah sharing pengalaman teman saya yang sudah menjadi ibu. Jadi emang baru beberapa hari ya, awal Ramadan saya itu sharing sama teman saya. Beliau cuma beda 2 tahun sama saya. Beliau sekarang punya anak 2 dan anaknya itu masih kecil-kecil. Yang satu umur 2 tahun, yang satu baru beberapa bulan. Nah, pada saat itu kan saya kan udah memang dari awal Ramadan di pondok. Beliau sering lihat story saya. Sampai satu ketika beliau, "Kil, ada waktu nggak mau telepon, mau cerita?" Dia bilang gitu. Ya udah, saya telepon sama beliau. Beliau telepon cerita-cerita. Beliau nangis, sedih. Ya Allah, beliau dulu kebetulan ustazah saya juga di pondok ya. Beliau bilang, "Ya Allah, Kil, saya sedih banget semenjak saya punya anak. Maksudnya di bulan Ramadan, beberapa Ramadan ini, saya ngajinya kurang. Yang biasanya di pondok bisa berjus-jus, ya, terus tarawihnya bisa full, seperti itu. Terus sekarang ngajinya semakin sedikit, ibadahnya sedikit, seperti itu." Dia sedih kan, dia nangis. Nah, terus saya bilang, "Nggak apa-apa." Waktu itu ya, saya bilang, "Nggak apa-apa. Insya Allah, ketika kamu ngomong anakmu," saya kan ngomongnya pakai bahasa Jawa, "ngomong anakmu, ngurus anakmu," gitu. Insya Allah itu juga nilainya ibadah, tapi capek, Kil. Ya saya paham kan, karena ya itu memang bahkan mau makan aja, jangan makan, mau pup aja, seorang ibu itu benar-benar butuh waktu sendiri, itu susah banget. Pasti dicariin anak, nangis. Ya tadi yang kita lihat ya Kak Kansa, Masya Allah banget perjuangannya untuk bisa belajar di ruang kelas hari ini, Masya Allah, di majelis hari ini. Nah, teman saya nangis, cerita, saya dengerin keluh kesahnya pada hari itu. Terkadang memang perempuan itu butuh tempat untuk didengarkan, gitu. Jadi mungkin
hal pertama yang Kak Kansa lakukan ketika mulai merasa capek, bisa cerita dulu, entah ke suami terdekat atau teman yang memang benar-benar dipercaya. Ketika sudah bercerita, sedikit kita tuh lega. Dari situ teman saya bilang gini, ya Sil, setelah aku udah cerita, aku semakin lega dan aku bisa berpikir bahwa apa yang aku kerjakan, aku ngurusin anak, ngasih makan anak, aku mandiin anak, ngurus rumah, nyapu, ngepel, dan lain-lain. Kalau aku mengerjakannya dengan sukacita dan aku niatkan itu hal-hal baik, maka insya Allah itu ibadah. Karena beliau juga tahu, beliau secara ustazah saya ya di pondok, tapi balik lagi karena beliau manusia, pasti ada rasa capek. Gitu. Karena beliau berpikir seperti itu. Ya Kil, kenapa saya harus ngeluh ya? Karena saya nggak bisa ngaji banyak. Gitu. Nah, jadi di situ beliau menyadari bahwa mandiin anaknya itu ibadah, ngasih makan anaknya ibadah, ngurus rumahnya ibadah. Di situ beliau semakin semangat menjalani hari-harinya. Walaupun beliau mungkin seharinya cuma bisa ngaji satu kaca, misalnya 1 lembar, 2 lembar, baru ngaji setengah kaca, misalnya anaknya udah nangis, minta tidurin, yang satu minta makan. Walaupun ngajinya sedikit, ibadahnya, maksudnya sholatnya sedikit, tapi kan beliau banyak mengurus anaknya. Karena anak ini kan amanah dari Allah. Jadi ngurus anak juga ibadah. Jadi beliau sekarang meyakini dan mindset dirinya, jadi mindfulness beliau itu sekarang apa yang ada di hadapan beliau kerjakan dengan baik, maka insya Allah apapun itu nilainya ibadah. Jadi sekarang saya cuma bilang gini ke teman saya, Mbak, kalau misalnya sampean merasa capek, butuh teman cerita, monggo ke saya, cerita aja nggak apa-apa. Ya saya dengarkan walaupun saya tidak bisa tidak bisa memberikan solusi, tak bilang gitu. Tapi insya Allah ketika sampean butuh tempat pendengar, saya bisa menjadi pendengar yang baik. Jadi mungkin ketika Mbak merasa capek, mungkin bisa cerita ke suami, keluh kesahnya hari ini ngapain aja, atau mungkin ada teman yang dipercaya ceritakan. Nanti di situ kita pasti akan merasa, oh iya ya, ternyata seperti ini. Karena memang perempuan itu hanya butuh didengarkan terkadang. Iya kan? Secapek apapun kita, kadang kita cuma butuh didengarkan aja. Kita mungkin kayak saya aja, saya beberapa hari ini bolak-balik dari pondok pusat ke pondok cabang, itu lumayan perjalanan sekitar 40 menit karena luar kota, terus dari pagi sampai malam saya full di kantor. Di situ ketika saya teleponan sama teman saya, sama adik saya kayak gitu kan, saya cerita ya, saya capek gini dari pagi sampai siang saya ngantuk gini. Ya udah, ketika saya udah cerita, saya punya energi lagi gitu. Jadi, cuman kadang kita cuma butuh didengarkan aja. Tapi kalau untuk beribadah, yaitu tadi. Karena ibadah itu tidak hanya semata-mata membaca Al-Quran, tidak hanya semata-mata sholat, tidak hanya semata-mata bersedekah. Jadi apapun yang kita kerjakan, termasuk mengurus anak, itu adalah ibadah. Insya Allah, Kak Kansa ibadahnya sangat banget banyak, insya Allah ya. Karena mengurus anaknya, terus mensupport dakwah, ngikut majelis juga, Masya Allah, saya salut banget gitu. Udah mensupport, ikut majelis, seperti yang kita lihat tadi anaknya beliau datang menghampiri gitu, Masya Allah. Dan beliau dengan sabar, dengan tenang, menenangkan anaknya gitu ya. Semoga besok kita calon-calon ibu ini juga bisa seperti beliau, mencontoh beliau seperti itu. Jadi banyak panutan-panutan bahwa ini loh, bahkan dari Kak Kansa kita termotivasi bahwa menjadi seorang ibu tidak menjadikan kita untuk tidak bisa belajar. Gitu. Walaupun dengan keterbatasannya beliau, mungkin dengan anaknya, tapi kita bisa belajar dari beliau. Gitu. Jadi jangan pernah menjadikan anak, keluarga, apapun itu sebagai alasan bahwa kita tidak bisa belajar. Apalagi umur. Jadi seperti itu. Wallahualam. Terima kasih Kak Kansa sudah memotivasi saya ya, terutama di siang hari ini, Masya Allah. Mungkin ada pertanyaan
lagi baterai MacBook saya sudah lepas, jadi ikut tiba-tiba keluar gitu. Udah 3%, Masya Allah ya. Coba saya login ke HP dulu. Ini maksimalnya berapa pertanyaan, Kak? Ini saya keluar di sini. Oke, sebentar Kak Akilanya ganti dulu karena katanya baterainya lowbat. Ini ada satu, Avon tadi ketinggalan, saya menyebutkan sponsor. Jadi sebenarnya ada dua, yakni dari Kak Syahida sama Kokombi SGI. Jadi alhamdulillah kita dapat support dari kedua brand atau mungkin usaha tersebut yang support kita pada siang hari ini. Sebenarnya untuk Kokombi sendiri sudah sering ikut andil dalam setiap kegiatan kita. Oke, Kak Akilas, gimana? Sudah bergabung? Iya, sudah insya Allah. Oke. Ini ada pertanyaan ya, Kak, dari Kak Nida Almas. Izin bertanya, kalau kita ngeluh itu termasuk nggak bersyukur bukan? Gimana? Kalau kita ngeluh itu termasuk nggak bersyukur bukan ya, katanya. Mohon ya. Iya, sebenarnya gini, ngeluh juga itu ada tingkatan. Kita ngeluh seperti apa? Ngeluhnya itu sampai di benar-benar kayak kita menyalahkan Allah atau cuma sekedar kita butuh didengarkan aja. Kalau kita cuma kayak butuh didengarkan aja, kayak ya Allah tadi aku capek ya Allah, habis kegiatan ini, terus dari jam segini aku tidurnya cuma 2 jam ya Allah, terus aku capek. Nah, itu sebenarnya bukan ngeluh, tapi kita cerita. Tapi kalau kita, ya Allah kenapa sih? Nah, kita mempertanyakan takdirnya Allah. Kita mempertanyakan, di situ kita udah tidak mensyukuri. Ya Allah kenapa sih harus seperti ini? Ya Allah kenapa sih tadi perjalananku itu harus macet dulu, sehingga aku terlambat pergi ke kantor, sehingga aku terlambat ke sekolah, maka itu termasuk mengeluh dan tidak bersyukur dengan takdirnya Allah. Barangkali dengan keterlambatan kita itu ada hal-hal baik yang Allah berikan. Barangkali dengan keterlambatan kita di depannya mungkin ada kecelakaan yang kita tidak tahu. Kita diselamatkan sama Allah sehingga kita diberikan macet di perjalanan sebelum. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita cuma butuh didengarkan cerita kayak, ya Allah tadi aku capek habis kegiatan, tidurku cuma 1 jam, aku butuh tidur lagi ya Allah. Terus atau mungkin ceritanya ke teman gitu. Cerita ke teman. Monggo silahkan. Tapi jangan pernah kita mempertanyakan takdirnya Allah. Jadi belajar legowo, belajar menerima. Jadi seperti itu. Jadi kalau versi saya mengeluh juga ada tingkatan. Ngeluh dengan cerita itu beda tipis sebenarnya. Tapi balik lagi cerita kita seperti apa dan ngeluhnya seperti apa. Sebenarnya ngeluh itu lebih ke mempertanyakan takdir Allah di hari ini. Maka itu salah satu bentuk kita tidak mensyukuri akan hari itu. Allah, mungkin itu saja. Monggo mungkin apa sudah pertanyaan terakhir, apa ada pertanyaan lagi? Ada satu ya Kak, boleh ya? Oh iya, boleh. Boleh, ini dari Kak Lili. Bertanya jika kita sudah memulai berhijrah dengan mengingat Allah dan istighfar jika hal di masa lalu adalah kesesatan lalu selalu teringat kembali, apakah itu yang dinamakan futur? Apakah kita mengingat masa lalu kita, apa yang harus terus dilakukan? Oke. Mengingat masa lalu. Masa lalunya ini seperti apa dulu? Masa lalu tentang dosakah? Atau masa lalu kehilangankah? Kegagalankah? Atau seperti apa?
Jadi sebenarnya gini teman-teman, ketika kita sudah hijrah, katakanlah seperti saya, hijrah dari Jogja selama Ramadan ke Jawa Timur. Berarti saya hijrah tempat. Saya masih sering mengingat Jogja, karena banyak pekerjaan saya di sana. Katakan itu masa lalu saya di bulan kemarin, seperti itu kan. Maka itu masa lalu yang baik. Maka saya berhak dan boleh untuk mengingatnya. Tapi kalau masa lalunya itu yang buruk, dan saya seakan-akan menyalahkan masa lalu itu, tidak menerima masa lalu itu, maka itu tidak diperbolehkan. Contoh, mungkin 1 tahun kemarin saya cukup terpuruk selama di Jogja. Terus saya hijrah nih, Ramadan saya di sini. Saya mengingat, ternyata kemarin 1 tahun kemarin saya sia-sia 1 tahunnya di Jogja. Saya terpuruk, nggak ngapa-ngapain. Terus ngaji saya kurang, kayak gini-gini. Saya mengingat hal-hal buruk itu. Maka saya tidak mensyukuri, padahal itu adalah hal terbaik dan takdir terbaiknya Allah yang kemarin. Nah, seharusnya kita fokus sama yang sekarang. Jadi mulai sekarang, saya mau mengajak teman-teman itu untuk fokus sama apa yang ada di depan kita. Tanamkan mindfulness kita, mindset kita. Jadi, misal, sekarang kita lagi ngaji. Kita lagi kajian. Fokus sama kajian yang ada di depan. Atau misal nanti berbuka, kita lagi makan. Fokus sama makanan kita, lihat makanan kita, gimana rasanya. Atau pas buka kita minum air putih. Rasakan, apa sih rasa air putih itu, warnanya apa? Apakah cuma putih aja, apakah ada kuning-kuningnya, apakah bening? Coba tanya ke diri kita, kapan terakhir kali kita benar-benar menikmati air putih? Kapan terakhir kali kita benar-benar menikmati makanan yang ada di depan kita? Jadi jangan fokus ke masa lalunya, jadikan masa lalu itu masa lalu yang menjadikan pelajaran. Kalaupun masa lalu itu masa lalu buruk, jadikan masa lalu buruk itu pelajaran buat kita ke depan. Jangan sampai kita mengulangi masa lalu itu. Jangan sampai kita masuk ke masa lalu itu lagi. Jadikan itu pelajaran. Diingat boleh, tapi untuk menjadikan pelajaran. Tapi kalau diingat untuk tidak mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan pada hari ini, Allahu'alam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang baik-baiknya pasti datang dari Allah, yang buruk pasti datangnya dari saya pribadi. Baik, Masya Allah, semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman, dari Kak Tika, dari Kak Nida, dan Kak Lili. Dan mungkin untuk terakhir, Kak Sila, ada kesimpulan yang mau disampaikan atau sudah cukup? Insya Allah sudah cukup. Insya Allah. Untuk teman-teman juga, insya Allah terima kasih atas pertanyaan hebatnya dan atas waktu teman-teman dan Kak Sila. Jazakallah khairan. Semoga apa yang disampaikan materinya bisa kita ambil, karena mungkin kita juga merasa sudah terlalu jauh dengan dunia atau segala macamnya, yang terlalu fokus mengejar apa yang sebenarnya harusnya kita kejar. Dan mungkin untuk pertanyaannya juga sudah terjawab. Mudah-mudahan puas dengan apa yang dijawab oleh Kak Sila dari teman-teman. Apa yang kayak tadi Kak Sila bilang, mungkin semua jadikan pelajaran, yang baik diambil, yang buruk kita buang dan dilupakan dalam kondisi dan keadaan apapun. Intinya ambil baiknya aja, sama kayak kajian kita pada siang hari ini atau pagi hari ini. Baik buruknya apapun itu, saya dari tim Aisyah Community juga mohon maaf kalau masih banyak kurangnya. Dan untuk mengakhiri, mungkin sudah cukup ya Kak